Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Karma, si Ratu Drama, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih. And so, wait a minute. Apa benar yang dia sampaikan itu, Mas? Tanya aku mulai meragukan kesetiaan suamiku. Baru saja suamiku akan membuka mulut, petugas kepolisian menyuruh kami untuk tenang. Tolong tenang ya. Malam ini kita sedang membahas kasus pemukulan yang diduga dilakukan oleh saudara Raditya kepada saudari Mariana. Apa itu betul? Petugas bertanya pada suamiku. Sama sekali tidak benar, Pak. Saya datang ke sana malam ini ingin mempertanyakan soal rumah yang ditempati oleh ibu juga adik saya. Memang, rumah itu belum sempat saya balikkan atas nama saya karena sibuk dengan kerja. Saya dan Mariana ini sudah resmi bercerai selama 2 tahun. Dan sebelum kami bercerai, ia sudah kuberi uang 75 juta plus uang sepeda motor 8 juta dan uang lalat seisi rumah yang ia jual. Uang 75 juta untuk menebus rumah yang kini ia ambil. Ia ngotot belum pernah menerima uang itu. Tapi semua buktinya ada sama saya. Hanya untuk keperluan itu saya datang ke sana. Waktu datang bersama adik saya, keadaan matanya sudah biru dan bengkak begitu. Malah waktu itu ia dalam keadaan menangis. Tapi mendadak ia langsung berteriak-teriak, seakan-akan kami inilah yang memukulnya. Kami betul tidak tahu apa-apa, Pak. Terang suamiku sembari menyerahkan berkas berupa bukti kwitansi, surat perjanjian dan beberapa lembar bukti yang bisa membuat mulut Mariana terkunci. Hal ini tentu membuatku bernapas lega. Bagaimana saudari Mariana? Apa betul yang disampaikan oleh saudara Raditya? Mariana diam. Lalu dengan santainya ia menggelengkan kepalanya. Ia datang bersama adiknya, meminta saya supaya segera menyerahkan rumah yang mereka rampas dari saya. Saya ini sudah bertahun-tahun sejak ia ceraikan tinggal di rumah sewaan bersama anak saya. Sedangkan itu, ia juga melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Setiap saya minta uang selalu saja mengelak. Dan laki-laki ini benar-benar menelantarkan anaknya. Saya hanya minta hak saya bersama anak kami yang kini tinggal bersama saya. Tapi karena saya tidak memberikan rumah itu, ia marah-marah dan langsung memukul saya dan menghantukkan kepala saya ke dinding. Saya tetap akan visum nanti dan melanjutkan kasus ini biar dia dipenjara sekalian, daripada dia begitu asik hidup dengan istri barunya. Istri barunya inilah yang menghalangi suami saya ini menghidupi saya dan juga anaknya, ungkap Mariana. Waktu kamu dipukul, ada saksi yang melihat? Kalau memang ada, saya akan tanyakan langsung ke sana. Sebenarnya dia ini suami kamu atau sudah jadi mantan sebenarnya, Bu? Hati-hati saat ibu memberikan keterangan yang palsu. Justru ibu nanti yang akan kami jebloskan ke penjara karena sudah menyebarkan keterangan bohong dan memperlambat kerja kami. Wajah Mariana nampak pucat dan takut. 2 orang personil kami sudah menanyakan hal ini ke beberapa warga yang kebetulan menjadi saksi di TKP. Tapi ada 1 orang tetangga yang kebetulan melihat ibu berteriak-teriak, dan katanya posisi ibu
sama Bapak Raditya, juga Sally ini, sekitar 3 meter. Dan mereka berdiri jauh dari posisi Anda waktu itu di teras. Jadi tidak mungkin Raditya ini memanjangkan tangannya memukul wajah ibu. Ibu mungkin kenal dengan tetangga ibu bernama Sabri. Ia bahkan melihat dengan jelas ibu membenturkan kepala Anda sendiri dengan keras ke tembok. Setelah itu ibu mulai menangis keras untuk mendapatkan perhatian warga. Itu yang sebenarnya kan, Bu? Apa ibu tetap ngotot dengan cerita ibu, sementara kami punya saksi melihat kejadian sebenarnya? Pak Raditya bisa menuntut balik ibu, dan keinginan ibu untuk memenjarakan Pak Raditya justru menjadi kejadian yang sebaliknya. Ibu mau teruskan kasus ini? Mau visum atau mencabut laporan dan posisi ibu akan aman? Secara petugas, Mariana nampak kelabakan. Ia menunduk malu. Setelah mendatangani kesepakatan tidak akan mengganggu antara satu pihak dengan pihak lainnya, akhirnya kasus pemukulan yang hanya direkayasa oleh Mariana pun dibubarkan. Ia langsung pulang dalam keadaan kesal, sedangkan kami akhirnya bisa kembali ke rumah dengan nyaman. Setelah kejadian di kantor polisi, kehidupan kami setidaknya lebih aman selama seminggu. Persis hanya seminggu, karena setelahnya Mariana mulai membuat ulah kembali. Ia membuat grup khusus teman-teman zumbanya dan sibuk memfitnah kami kalau dia mencabut laporan karena katanya Raditya memohon, menyembah-nyembah di kakinya, meminta maaf tidak akan mau mengulangi lagi kelakuannya. Semua informasi itu aku dapatkan dari salah satu teman zumbanya yang juga teman yang mungkin tidak ingin terpengaruh oleh racun Mariana. Masa iya dia bilang di grup kalau Radit menyembah kakinya, memohon supaya tidak dipenjarakan karena kasus pemukulan itu, dan dia juga melakukannya karena kasihan sama Putri kalau tahu papanya dipenjara karena mamanya. Dia begitu memikirkan masa depan anaknya yang sudah sangat kasihan karena melihat papa mamanya berpisah. Sinta melapor kepada aku. Aku hanya menarik nafas dalam-dalam, kemudian mengembuskannya perlahan. Benar-benar sakti itu orang. Sakti memainkan dramanya loh. Kalau mau tahu cerita sebenarnya, tanyakan sama Pak Sabri. Kata polisi, orang itu saksi kunci atas kasus pemukulan itu. Sebenarnya kepala Mariana sengaja dia benturkan ke dinding dan membuat tuduhan kepada Mas Raditya juga Sally, yang datang meminta penjelasan kenapa perempuan itu masih mengaku rumah Mas Raditya yang kini ditempati ibu dan adiknya diakui oleh Mariana sebagai dia punya. Sementara sebelum bercerai dulu, Mariana sudah menerima banyak uang, nyaris 100 juta sebagai ganti tebusan rumah itu. Sekarang dia mau menuntut lagi. Ya pasti suamiku datang mempertanyakannya, tapi pemukulan itu tak pernah terjadi sekalipun. Lagi-lagi teman sumbamu itu pandai berbohong. Sinta tampak mengangguk-angguk kepalanya. Ya ampun, memang aku duga kalau dia itu banyak bohongnya. Dia sering curhat sama kami sambil menangis-nangis. Tapi aku sih susah percaya. Bicaranya benar-benar meyakinkan. Makanya bukan hanya aku saja, tapi teman Zumba yang lain sangat percaya betul. Bahkan, maaf ya Sya, kamu itu sudah jadi bahan hinaan teman-temannya. Macam-macam lah sudah label mereka ke kamu. Ada yang bilang kamu itu jelek dan suaranya jelek kalau nyanyi. Terus ada yang bilang kamu itu makhluk gaib. Tak tahu malu menghalangi Raditya kembali ke Mariana. Pokoknya banyak macam lah. Aku malah tersenyum mendengar penjelasan Sinta. Kalau aku sih paling senang digibah sama orang-orang. Dengan begitu kalian mengurangi dosa aku. Terserah saja orang mau bilang aku ini dedemit, gendruwo. Yang penting aku bukan kuntilanak pembohong macam dia.
Suka berbicara, memutar balikan fakta hanya untuk mendapatkan simpati orang. Terus dengan sedikit sandiwara saja bisa mudah mempengaruhi orang lain untuk kasihan dengannya. Ceritanya semuanya bohong. Heran saja, kamu masih percaya dengan perempuan modelan begitu. Imbuhku. Ya, karena teman-teman itu menganggap dia baik. Maklum aja setiap kami ngumpul, dia orang yang paling rajin mentraktir kami. Membeli gorengan, es, kelapa, atau membeli banyak makanan untuk acara kumpul-kumpul kami. Makanya teman-teman bilang dia baik banget. Gak mungkin mereka percaya kalau Mariana dibilang orang yang jahat. Apalagi kalau berbicara selalu lemah lembut kok. Aku menggeleng-gelengkan kepala. Ya, dianggap baik sekali karena mau mengeluarkan uang banyak untuk urusan temannya. Sementara mengurus anaknya, ia serahkan ke ibunya. Pernah juga sih kata Sally, ia mengunci putri yang sedang tertidur di dalam rumah dan ditinggalkannya berjalan bersenang-senang. Anak itu menangis-nangis, dan begitu Sally datang, ia sigap menolong keponakannya melalui jendela kamar putri yang terbuka lebar. Ternyata putri belum dikasihnya makan dari pagi sampai jam 3:30 sore. Dan kejadiannya bukan sekali 2 kali loh. Apa itu yang kalian bilang dia baik? Ya, dia baik sama kalian supaya mendapat pengakuan kalau dia orang baik. Tapi tidak dengan anak dan keluarganya. Sampai sini kamu paham? Sinta manggut-manggut. Aku sih tidak begitu peduli jika apa yang disampaikan oleh Sinta hanya untuk mencari informasi buat Mariana. Bagiku yang namanya temannya bisa saja juga muka dua. Hanya aku memang sengaja menyampaikan kenyataannya, biar teman-temannya tidak terlalu banyak dibohongi perempuan ular itu. Entah sebutan apa lagi yang cocok untuknya. Aku sama Mas Raditya sekarang benar-benar cuek. Dia mau jungkir balik, mau merasa playing victim, terserah. Karena kami yang lebih tahu perempuan seperti apa dia. Bukan hanya itu saja, keluarga suamiku juga sudah katam sama kelakuannya. Kalau memang dia orang baik-baik, apa mungkin bisa kawin sampai berkali-kali? Dan apa mungkin semua suaminya gak beres? Ya, nanti kalian tunggu saja saat dia mulai tebar pesona, mau mencari laki-laki untuk dijadikannya suami keempatnya. Perempuan hobi kawin begitu memang sudah kayak penyakit. Dan mungkin tidak bisa lagi berhenti mau kawin terus, biar umur sudah uzur. Sautku. Sinta mengurai senyum. Semalam juga Pak Sabri tetangganya itu bercerita kalau hampir tiap malam dia terima laki-laki di rumahnya. Sudah pernah dilaporkan ke Pak RT, tapi selalu saja dia ngotot kalau itu semua teman-temannya. Tidak mungkin teman berkunjung sampai tengah malam dan pulang saat subuh, kecuali ada apa-apanya. Muka sok lugu tapi ujung-ujungnya kumpul kebo juga. Aku mulai kesal membongkar apa yang dikatakan Pak Sabri sebelumnya di kantor polisi. Dia cerita sama tetangga yang gak jauh dari rumahnya kalau Raditya sejak awal berpisah sudah tak peduli lagi dengannya. Dia sakit menangis tengah malam kesakitan, tapi Raditya tak peduli. Tetangganya itu sampai manggil suamiku dan bilang kalau suamiku tega. Suamiku bilang saja kalau mereka sudah bercerai beberapa bulan yang lalu. Terus kenapa harus perhatikan mantan lagi? Makanya waktu dengar si Mariana ini katanya dikejar-kejar sama Raditya, ya aku ngakak sih. Karena kenyataannya justru dia yang sibuk mencari perhatian suamiku. Kamu kasih tahulah sama teman grup kalian kalau perempuan itu menghubungi suamiku dan masih memanggil Liang loh. Seakan dia lupa kalau mereka sudah bukan suami istri lagi. Suamiku malah muak melihat tingkahnya. Ya entah apalagi tujuannya mendekati suamiku lagi. Padahal ada 2 mantannya yang bisa dia harapkan kan? Beberku. Kalau aku sih percaya sama kamu, tapi teman-teman masih terkena pengaruh sandiwaranya. Aku tersenyum samar. Gini ya,
malas ngurusin hal seperti itu. Ya suka-suka dia lah. Selagi hobinya membuka aibku, aib suamiku, tapi yang jatuhnya fitnah, ya maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak akan tidur. Dan pasti suatu saat akan menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang aslinya hanya berbohong demi mendapatkan simpati orang banyak. Tutupku. Aku akui, sebenarnya tidak bisa cuek begitu saja terhadap fitnahannya. Bahkan kini tiap aku berjalan ke pasar, kemana saja yang bertemu dengan banyak orang, pasti ada saja orang yang melihatku dengan pandangan tak suka. Seakan-akan aku ini virus atau mungkin sampah, sehingga melihatku seperti jijik begitu. Entah gosip murahan apa lagi yang ia sampaikan ke orang-orang. Kadang aku mengeluhkan hal ini ke suamiku, namun suamiku memilih untuk bersabar dan tak usah mempedulikan perempuan yang rasanya tidak akan habis akal terus untuk mencelakakan kami. Aku percaya waktu saja yang bisa membuktikan kalau semua omongan Mariana tidak benar adanya. Sayang, Mariana mau minta uang untuk les komputer Putri. Dia mau Putri sekolahnya pintar. Aku sih setuju, hanya saja aku minta persetujuanmu terkait besaran dana yang harus kita keluarkan untuk kebutuhan Putri. Tugas suamiku saat kami duduk santai di teras sore hari. Kalau mau diikutkan les memang bagus. Ya buat bekal Putri juga supaya dia mudah bersaing dengan teman-teman sekolahnya. Terus berapa biaya bulanannya? Aku memindai suamiku. Sekitar 1 juta sebulan. Jadi semuanya 2 juta yang harus kita kasihkan untuk kebutuhan Putri setiap bulannya. Alisku berkerut mendengarnya. Memangnya dia les komputer di mana, Mas? Soalnya setauku nggak ada harga les sampai segitu. Rata-rata di sini les komputer sekitar 300.000 saja per bulan. Dan itu bertahap loh. Kalau sudah sampai tingkat yang paling susah ya paling mahal nih 500.000. Lah Putri kan masih awal. Itu artinya Putri hanya butuh uang 300.000 buat les komputer. Raditya mengusap wajahnya. Aku tahu harga les komputer karena kedua adikku masih ikut les di persimpangan kota. Dan dengan harga segitu adik-adikku sudah mendapatkan tempat les yang terbilang sangat bagus. Kamu sudah tahu kan, Mas, bagaimana Mariana itu suka berbohong. Jika saja setiap uang yang kita kasih memang benar-benar untuk Putri, aku sama sekali tidak keberatan, Mas. Mas harus tahu, kalau Mariana setiap kumpul-kumpul sama temannya, dia sok kaya dengan mentraktir teman zumbanya dengan membelikan gorengan, es kelapa, dan pokoknya setiap ada ketemuan, selalu dia bos besarnya mentraktir. Kamu yakin uang yang kamu kasih memang untuk keperluan Putri? Bukannya untuk keperluan menyenangkan teman-teman mamanya Putri? Kata-kataku sepertinya manjur. Kamu dengar dari siapa kalau dia suka menghamburkan uang untuk mentraktir temannya? Padahal Putri sendiri bilang mamanya susah sekali membelikan Putri makanan. Makan yang mereka makan setiap hari ya mie instan aja, karena kesusahan duit. Aku mencepikan bibirku. Sinta, teman zumbanya yang kasih tahu kalau Marina dianggap baik sama teman-temannya karena dia yang rutin mentraktir. Makanya aku gak mau kamu capek-capek memberi uang untuk anakmu, tapi yang menikmati malahan mantanmu. Jangan sampai pula nanti dia sibuk membelanjakan laki-laki yang suka bertandang ke rumahnya. Ya malam-malam seperti kata Pak Sabri itu loh, laki-laki yang senang karena berhasil menguras uangnya yang sebetulnya berasal dari uangmu. Atau bisa jadi uang mantan lainnya juga diperlakukan sama seperti kamu, Mas. Aku hanya mengingatkan saja. Imbuhku, Raditya benar-benar melongo seperti sapi ompong. Maksudnya dia memasukkan laki-laki ke rumahnya, sementara dia tinggal bersama anak-anaknya. Apa dia gak mikir mental anaknya akan seperti apa saat melihat orang tuanya layaknya menjual diri begitu? Aduh. Aku mengangkat kedua bahuku, sementara muka Raditya merah padam menanam marah. Intinya, apapun yang ia katakan,
Jangan sekalipun dipercaya, karena semuanya bohong. Sepertinya tuh orang gak akan pernah berhenti memfitnah dan mencari kesempatan supaya bisa mendapatkan uang kamu, Mas. Aku tidak masalah seandainya memang uang yang kamu kasih sepenuhnya untuk anakmu. Tapi kalau untuk dia, ya memang patutlah dia selalu menahan anaknya supaya ikut dia. Tujuannya ya satu, bisa dapat duit mudah dari para mantan-mantannya. Gila ya, parah. Saking banyaknya tuh mantan, gak capek apa bolak-balik nikah. Kata-kataku membuat Raditya hanya diam saja. Entah apa yang dia pikirkan. Ya sudah, aku sih gak enak sama kamu. Takutnya kamu yang malahan terpengaruh dengan gangguannya. Sekarang itu kamu gak perlu terlalu memikirkan dia. Yang penting hatiku buat kamu. Tidak ada istilah lainnya. Biarkan saja dia dengan dunianya. Yang aku pikirkan hanya masalah anakku saja. Terus kira-kira gimana solusinya dengan permintaannya untuk membayarkan uang les komputer Putri? Aku tersenyum santai. Nggak usah repot, Mas. Tinggal kamu minta aja alamat tempat lesnya. Terus nanti kita datang ke sana. Dan kita juga yang bayar iurannya tiap bulan. Beres kan? Dengan begitu juga nggak ada alasan lagi bagi si Mariana itu untuk memberikan les komputer si Putri. Dan dia juga nggak bisa macam-macam dengan uang yang sebetulnya pasti untuk tujuan kesenangannya. Bersama teman-teman semuanya itu. Terangku. Raditya tersenyum. Selain cantik, istriku ini juga pintar banget kasih solusi saat suaminya sedang pusing. Ya sudah, kalau gitu habis maghrib kita ke sana, ke tempat Putri, dan pastikan minta tempat les komputer yang dia mau. Aku juga gak mau setengah-setengah memberikan yang terbaik buat anakku. Imbuhnya. Aku mengangguk setuju. Ya sudah, sepertinya biasa aku temani kamu ya, Mas. Aku gak mau si Miang itu macam-macam sama kamu. Kata-kataku disambut gelak tawa Raditya seraya mencubit hidungku. Biar dia macam-macam, aku juga gak tertarik sama perempuan keteli begitu. Sambutnya. Aku mengerucutkan bibirku menyangkal bicaranya. Yakin? Coba kamu ingat saat di kantor polisi kemarin. Katanya kamu minta jatah sama dia saat mengantar Putri pulang. Itu yang belum sempat kutanyakan sama kamu. Lah itu betulan apa enggak? Jawab dengan jujur. Kalau memang itu yang terjadi, malulah kalian berdua. Sudah mantan tapi masih melakukan hal begituan. Omelku. Ya Allah sayang, gak pernah aku melakukan hal itu. Setiap aku mengantar Putri, tidak pernah persis di depan rumahnya. Aku mengantarnya berjarak sekitar 3 meter sampai 5 meter dari teras rumahnya loh. Tujuanku hanya melihat Putri dari kejauhan dan sudah kuantar dengan aman. Udah gitu. Selain itu aku juga gak mau ketemu sama dia. Nanti ada saja drama yang dibuat. Makanya sebisa mungkin aku menghindar. Waktu di kantor polisi, apa yang diomongkan itu semuanya bohong. Sampai-sampai aku kaget rasanya tidak percaya. Dia itu berani berbohong meski persis di depan muka orangnya sendiri loh. Kenapa ya? Kenapa bisa dulu aku menikah sama orang kayak gitu ya? Gak habis pikir aku. Imbuhnya seraya kebingungan sendiri. Aku memindai wajahnya berusaha mencari kebohongan yang ternyata tak kutemukan jua. Mungkin saja suamiku berkata jujur. Selesai mandi, aku akan menyiapkan makan malam untuk kami berdua. Raditya tak mau kejadian seperti waktu itu. Ia memastikan mengisi perut sebelum ke tempat anaknya. Ia tak mau kedatangannya dikira Mariana untuk mengajaknya makan malam. Sementara Raditya masih beribadah, aku meneruskan menata piring di atas meja makan. Gawai suamiku berbunyi dengan keras. Namun belum sempat kuambil, panggilan tak terjawab tampil di layar. Panggilan dari nomor yang sangat kukenal sebagai nomor baru Mariana memanggil. Tak lama suara notifikasi pesan masuk. Aku langsung membukanya.
Alisku berkerut melihat isi pesan yang dikirimnya. Mas, belikan aku gas. Gas kami habis. Aku mau merebus air. Kamu tahu sendiri kan gimana Putri mandi kan? Hah, kok seenaknya menyuruh seakan-akan suamiku ini suaminya juga. Yang ku tahu memang Putri punya penyakit asma sehingga membuatnya harus mandi dengan air hangat jika tak mau kambuh penyakitnya. Info itu juga aku tahu dari Sally, adik iparku, yang menyebut bahwa Putri tidak boleh mandi air dingin jika tak mau asmanya kambuh. Hanya saja yang membuatku tak habis pikir, di luar nalar, karena permintaannya ini yang meminta suamiku membelikannya gas. Meski untuk keperluan anak, permintaan sudah tidak wajar lagi. Biar bagaimanapun ia harus melakukannya sendirilah. Kenapa bengong begitu sayang? Kamu sudah siapkan makan malam kan? Aku tak menjawab, malah memandangnya tak berkedip. Setelahnya aku menyerahkan gawainya. Ia gegas membuka gawainya dan menemukan pesan yang dikirimkan oleh Mariana. Apa wajar mas? Orang yang sudah bukan suami istri lagi tetap masih meminta sama mantan suaminya, sementara ada istrinya di sini. Aku saja di rumah ini apapun keperluanku termasuk membeli gas, ku beli sendiri. Masa iya hanya karena ingin merebuskan anakmu air untuk mandinya, menguruskan kamu memenuhi maunya? Raditya diam. Inilah yang aku tidak suka dengan sikap suamiku yang tidak bisa tegas dengan perempuan ulat bulu itu. Hari ini kalau kamu penuhi, besok-besok ada saja caranya supaya kamu bisa datang ke rumahnya. Jangan-jangan benar apa yang aku pikirkan kalau dia masih berharap kalian kembali lagi, mas. Mungkin dia sudah melihat kamu sudah bisa bekerja dan bisa diporoti dengan baik. Gimana mas? Ngomong dong mas. Jangan cuma diam aja. Kamu kayak gak ada mulut aja. Banyak diam dan menerima saja dengan kelakuan mantanmu itu. Atau kamu memang mau juga kembali sama dia? Cecarku. Tapi memang Putri tidak bisa mandi dengan air dingin. Asmanya akan kuat. Jadi setidaknya ada air panas disiapkan supaya dia bisa mandi. Kalau dia sudah kumat asmanya, akan jauh lebih sulit lagi mengurusnya, paparnya. Itu artinya aku sudah tahu jawabannya. Kalau suamiku lebih memilih menuruti maunya Mariana ketimbang menjaga perasaanku sebagai istrinya. Berarti kamu akan membelikan dia gas dengan alasan buat anak kalian mandi? Tanyaku, memastikan. Anggukan kepala Raditya membuat dengkulku serasa lemas. Setelah menyiapkan makan malam, aku langsung duduk santai menonton televisi di ruang tengah. Panggilan dari suamiku tidak aku pedulikan. Biarlah dia makan malam sendirian. Aku sudah tidak berselera lagi mau makan. Makanya udah selesai sayang. Ayo, kamu ikut aku jalan ke tempat Putri. Kita belikan dulu dia gas. Setelah itu nanti kita bincang masalah les komputernya Putri. Aku sama sekali tak beranjak dari tempat dudukku dan tak jua menoleh kepadanya. Sebaiknya aku gak usah ikut. Urusan suami istri dan anak bukanlah urusanku. Kalau aku ada di sana, hanya menjadi penghalang untuk kalian mesra-mesraan, melepas rindu. Begitu kan yang diinginkannya untuk kembali dekat sama kamu? Sudahlah, sebaiknya urus saja mantanmu itu. Setelah nonton aku mau tidur kok. Jawabku dengan cuek. Berarti aku jalan sendirian ya ini? Kamu gak takut kalau aku digoda-godain perempuan itu? Bisa aja kan dia berpura-pura kehabisan gas, tapi nyatanya hanya kebohongannya saja supaya aku bisa ke rumahnya. Omongan Raditya sama sekali tak menarik perhatianku. Laki-laki sehebat apapun dijaga. Kalau mau nakal ya nakal aja. Mau kembali ke mantan ya kembali aja. Daripada pusing, dipikir, mending juga ditinggal tidur. Aku gak apa-apa di sini. Bukannya urusan di sana jauh lebih penting? Pergi sana. Aku mulai sarkas mengusirnya. Meski dalam hatiku sangat berharap dengan merajuknya aku membuatnya tak jadi ke rumah Mariana. Tapi aku salah.
sebab ia malah dengan tenang melangkah keluar rumah. 2 menit setelah ia pergi, air mataku mengucur begitu saja. Dadaku terasa sakit sampai ke ulu hati. Begitu Raditya pulang, ia langsung menghampiri dan aku santai menghadapinya. Bahkan pura-pura seakan aku tak menunggunya. Aku yakin dia pasti punya banyak cerita sepulang dari rumah mantan istrinya tanpa aku minta bercerita. Aku berpura-pura sibuk seakan tak mempedulikannya. Ia langsung menghampiriku. "Kenapa belum tidur? Biasanya jam segini sudah tidur," tanyanya dengan suara lembut. Ku tarik nafas dalam-dalam kemudian mengembuskannya perlahan. "Masih memakai mode cuek." "Masih nonton," jawabku singkat tanpa melihat wajahnya. Aku hanya tahu bahwa aku teramat kesal dengan kelakuannya tadi yang meninggalkanku begitu saja di rumah. Saking sakit hatiku, air mataku bercucuran begitu saja. Dan dada rasanya sesak sekali. Bisa-bisanya dia tetap memilih mengunjungi mantan dengan alasan demi buah hati. Apa sesakit ini menikahi duda anak satu yang masih berurusan sama mantan istrinya? Aku akan selalu jadi nomor sekian ketimbang orang yang pernah hadir duluan di hatinya. Kalau tahu begitu, lebih bagus carinya yang bujang aja, gak ada beban sama sekali. Kekesalan dalam kemarahanku sama sekali tidak mempengaruhi keputusannya untuk datang ke tempat mantan istrinya. Benar-benar ku anggap bahwa ia sama sekali tak menghargai. "Maafkan aku ya sayang ya. Aku tadi tetap kesana karena aku pikir Putri memang membutuhkan aku. Lagian aku juga jalannya sama Sally, jadi gak mungkin perempuan itu macam-macam denganku." Jelasnya, dan aku masih tetap fokus memperhatikan layar televisi. Benar-benar membiarkan ia bercerita tanpa kutanya. Aku memilih cuek mulai malam ini, terutama yang berhubungan dengan mantan istrinya itu. Bagiku dengan begitu, aku tidak terlalu banyak beban. Persoalannya biarlah ia selesaikan sendiri. Ia saja bisa cuek dengan laranganku. Terus kenapa aku gak bisa secuek dia? Jika memang suamiku terlalu berat pada kehidupan mantannya, maka aku akan mengambil keputusan menyuruhnya memilih salah satu dari kami. Intinya yang kuinginkan dia wajib belajar pada pengalamannya. Tapi jika diulangi, maka tanggung sendiri resikonya. Aku sangat yakin setelah kedatangannya pasti ada kejutan di belakang yang berasal dari dramanya perempuan ulat bulu itu. Kamu tahu nggak? Tadi aku kesana, aku pikir gas di rumahnya habis. Ternyata gasnya masih ada dan kompor masih bisa dinyalakan. Lalu dia ngeles, mengatakan kalau sejak tadi ia menekan tombol kompor gas, namun tidak menyala sama sekali. Setelah selesai dengan urusan itu, dia malah memintaku membelikannya. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, aku langsung mematikan televisi dan bangkit menuju ke kamar tidur, meninggalkannya sendiri di ruang tengah. Mau kemana? Sudah tahu aku melangkah menuju ke dalam kamar, masih pula bertanya. Kura-kura dalam perahu. Aku pastikan mulai malam ini tidak ada pembicaraan mengenai perempuan itu di rumahku. Sakit hatiku dengan santainya suamiku memilih datang ke rumahnya untuk mengikuti kemauan yang sebenarnya hanya alasan dicari-cari saja agar Aditya datang ke sana. Lama-lama muak jadinya. Setelah membersihkan wajah, aku berangkat tidur. Suamiku tidak berani banyak bertanya, karena dia sudah sangat khatam dengan kebiasaan marahku yang lebih memilih berdiam diri ketimbang menumpahkan semua perasaanku. Pagi sekali gawe suamiku berdering dengan nyaring. Aku tak peduli dan masih asik dengan kegiatan bersih-bersih di dapur. Tak lama aku dengar Raditya menyambut panggilan. Samar ku dengar ia menyebut nama Sally. Pasti adiknya menghubunginya entah membicarakan apa. Aku memilih sibuk sendiri dengan urusanku. "Sayang, ibu manggil aku ke rumah. Ada yang mau dibicarakan penting. Kamu mau ikut?" tawarnya. Aku hanya meneles sekilas lalu menggelengkan kepalaku. Ia gegas ke kamar mandi dan melaksanakan ritual mandinya.
Meski cuek, namun dalam hati rasa penasaran jauh lebih besar dari rasa marahku. Pelan-pelan aku berjalan menuju ke kamarnya, mengambil gawai yang kuletakkan di atas nakas. Ku perhatikan layar, Sally ternyata memanggilku barusan. Biasanya di kiparku akan cepat memberikan informasi. Panggilan tidak terjawab, pasti ia mengirimkan pesan. Jadiku langsung menjelajahi melihat pesan dari aplikasi hijau bergambar telepon. Benar saja, ia mengirimkan pesan kepada aku. Kak, kejadian semalam memang berujung petaka buat Mas Raditya. Tiba-tiba saja Mariana mengunggah di sosial medianya dengan caption kalau Mas Raditya sudah cerai, tapi masih juga tetap mengunjungi dan memperhatikan kebutuhan Mariana. Kakak cek foto-foto yang ia posting. Dia bercerita seakan-akan Mas Raditya mengejar dia meski sudah janda. Entah apa maksudnya. Bahkan pagi-pagi sekali Mariana menghubungi ibu. Katanya kasih tahu sama anakmu untuk jangan lagi mengganggu hidupnya dia. Cukuplah hanya mengasuh anaknya saja, jangan meminta lebih. Banyak kak yang dia posting yang intinya merugikan Mas Raditya. Pagi ini Mas Raditya dipanggil ibu untuk membicarakan hal ini. Aku tadi sudah telepon Mas Radit, hanya saja belum memberitahunya masalah ini. Entah kalau Mas Radit tahu, mungkin akan ngamuk sama perempuan drama itu. Betul aja kata Kak Rasya untuk tidak meladeni perempuan itu. Tapi Mas Radit aja yang masih ngeyel. Setelahnya Sally mengirim beberapa gambar berasal dari tengah layar. Karena aku tidak mungkin memeriksa sosial medianya. Secara aku tidak pernah berteman dengan manusia drama seperti itu. Lain di sosial media, lain pula di real life. Berbeda jauh. Aku ingin marah dan mengumpat dengan apa yang sudah dilakukan oleh suamiku. Mungkin niatnya baik, hanya saja dengan bukti-bukti foto yang dikirimkan oleh Sally membuat jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Semua bukti foto yang memperlihatkan suamiku mengecek kompornya yang rusak dengan berjongkok dengan berbagai macam pose diambilnya tanpa diketahui oleh suamiku. Herannya, dia pintar mengambil posisi gambar saat Sally tidak berada di dekat Raditya, sehingga dari gambar menceritakan kebenaran yang sebenarnya tak pernah terjadi dan ada di gambar tersebut. Selain gambar, kata-kata menjijikan menggambarkan bahwa Mariana sudah sangat jengah dengan kebiasaan Raditya yang mengejarnya. Aku merasa perempuan itu sakit jiwa. Jiwa halunya terlalu meronta-ronta. Ibu mertuaku pasti sangat malu dengan keadaan ini. Ia pasti mengira anak sulungnya masih berurusan dengan perempuan tersebut. Lamunanku buyar ketika mendengar suara pintu kamar mandi yang dibuka oleh suamiku. Kamu kenapa sayang? Kamu berubah pikiran mau ikut denganku ke rumah ibu? Pasti kamu penasaran dengan apa yang akan dibicarakan ibu, ya kan? Senyumannya masih terlihat sangat manis. Aku tak tahu apakah senyum itu masih terukir manis saat mendengar apa yang dikatakan oleh ibu mertuaku nanti. Aku ikut apa enggak ya? Mau ikut tapi gengsi karena masih marah. Mau gak ikut tapi aku benar-benar penasaran tingkat dewa. Aku menghela nafas panjang, kemudian mencoba tersenyum manis. Lalu tanpa basa-basi aku langsung pergi ke kamar mandi. Itu artinya aku pastikan ikut dan menyaksikan suamiku disidang habis-habisan oleh ibunya nanti. Sepertinya Raditya masih belum tahu juga jika ia akan mendapatkan kabar buruk mengenai kedatangannya semalam ke rumah mantan istrinya tersebut. Mengingat drama yang mulai dimainkan kembali oleh Mariana, pasti akan membuatnya shock nanti. Aku mengulum senyum. Ia masih terlihat tersenyum. Mungkin juga ia sedang senang sebab aku sudah tidak lagi mempermasalahkan masalah kunjungannya ke rumah Mariana semalam. Meski begitu aku lebih banyak diam. Tak sabaran menunggu kami sampai di rumah ibu mertuaku. Begitu sampai kami langsung duduk di kursi tamu bersama ibu dan Sally yang sedang menunggu kami. Wajah ibu terlihat lebih banyak menunduk. Entah apa yang mengganggu pikirannya. Apakah mungkin karena fitnahan Mariana kembali membuat hidupnya tak tenang? Kami menunggu harap cemas ia membuka mulutnya. Dit, ibu tidak akan lagi berbahasa basi. Ibu mau tanya, dan kamu harus jujur.
Jawab sejujur-jujurnya. Sebenarnya kamu sama Mariana menjalin hubungan kembalikah? Kalian rujuk atau apalah istilahnya itu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu karena kamu mengejar perempuan yang sudah membencimu dan tidak mau lagi denganmu. Kamu sudah punya rahasia. Apa kurangnya rahasia? Mengapa harus mau berharap kembali lagi sama Mariana? Ibu bingung dengan kelakuanmu, Dit. Sesuai tebakan, dan apa yang sudah ada dalam benakku akhirnya terjadi juga. Senyum Raditya seketika menghilang mendengar ibunya mengucap nama Mariana kembali. Mungkin saja suamiku berpikir ibunya memanggil karena ingin menyampaikan berita bahagia. Tapi justru sebaliknya. Ibu dengar omong kosong ini dari siapa? Dari perempuan itu lagi. Raditya bahkan tidak mau menyebut namanya lagi. Ia pasti syok. Aku sama sekali sudah tidak ada lagi hubungan sama perempuan itu, Bu. Kalaupun mau berurusan sama dia juga karena terpaksa. Terpaksa karena Putri masih ada sama perempuan itu. Makanya mau tak mau saja. Ibu jangan ngomong sembarangan, karena aku tak ada niatan mau kembali sama perempuan merusak begitu. Sudah dicicip banyak laki-laki. Hanya laki-laki bodoh saja yang terperangkap dan mau menikahinya. Aku masih waras, Bu. Tutur Raditya membuatku tersenyum senang. Tak menyangka Raditya membenci mantannya tersebut dengan segenap jiwanya. Semoga ini terus terjadi. Kalau memang kamu tidak ada urusan dengan dia, terus ini apa artinya? Ibu memperlihatkan gambar-gambar tak senonoh antara Mariana dengan suamiku. Raditya persis di atas meja tamu. Mataku melotot seakan ingin keluar dari tempatnya. Sakit sekali melihat suamiku bermesraan di luar batas dengan mantannya tersebut. Seketika aku menangis tanpa suara. Hanya air mataku saja yang memberi jejak pada pipiku. Raditya begitu mesra mencium leher mantannya itu, sedangkan Mariana terlihat menghayati. Dan di gambar lainnya mereka berdua saling berciuman. Ya Allah, apa benar kamu begitu, Mas? Sentakku. Raditya menggelengkan kepalanya antusias. Sesekali matanya melihat ibunya dan melihatku bergantian. Aku hanya bisa menunduk tak tahu harus bilang apa. Hanya air mataku yang terus mengalir. Aku bersumpah demi Allah dan Rasulullah, aku tak pernah melakukannya, Syak. Jika aku berbohong maka aku akan menerima akibatnya. Aku yakin jika foto itu diedit supaya terlihat aku yang melakukannya. Aku sendiri kenapa Marina selalu saja memfitnah aku. Percayalah, aku tak pernah melakukannya, Syak. Baru saja Raditya menggenggam tanganku. Namun kutepis pelan. Ingin sekali berteriak. Hanya saja kami masih di rumah ibu mertua, sehingga amarahku tertahan. Segan rasanya. Dari mana ibu mendapatkan gambar-gambar ini? Raditya melihat satu persatu foto yang ada di meja tersebut. Ibu mendapatkannya dari bawah pintu depan. Sebelumnya pagi-pagi sekali ada yang mengetuk pintu. Tapi begitu ibu membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada foto-foto ini diletakkan di amplop coklat. Waktu itu ibu membukanya. Terus terang ibu syok melihatnya. Semalam Mariana juga mengadu sama ibu kalau kamu tidak pernah berhenti mengejar dirinya. Padahal selama ini Mariana sudah mengikhlaskan perpisahan kalian. Apalagi kamu, Raditya, sudah menikah pula dengan rahasia. Meski begitu ibu tidak mudah percaya begitu saja yang ia katakan. Tapi foto-foto ini, apa yang harus ibu lakukan? Bagaimana dengan istrimu, Rahasia? Kamu sama sekali tidak menghargai perasaan istrimu hanya karena mau kembali sama perempuan seperti Mariana. Kamu nekat melakukannya. Jika memang terbukti kamu kembali sama dia, lebih baik kamu tidak usah lagi datang ke rumah ibu. Anggap saja kamu sudah bukan bagian keluarga ibu lagi. Suara ibu terdengar gemetar. Ia pasti menahan emosinya. Ya Allah, Bu, harus bagaimana lagi mengatakan pada ibu jika aku tak pernah lagi berurusan dengannya, Bu? Aku ke tempatnya persis karena Putri saja. Seperti semalam, aku ke sana itu pun dengan Sally. Tolong,
Kalian semua berikan aku waktu membuktikan hal ini, bahwa apa yang coba difitnah Mariana semuanya adalah bohong. Raditya terlihat kesal dan sedih bersamaan. Coba lihat ini. Kali ini Mariana memposting di media sosialnya dengan capture. Sampai kapanpun aku tak mau menjadi pelakor. Meski dia adalah mantan suamiku, tapi dia sudah menikah. Bila dia nekat ingin kembali padaku, itu sama saja aku memisahkan dia dari istrinya. Cap pelakor juga namanya. Lebih baik aku mencari bujang yang kaya. Sally membacakan status Mariana. Raditya menyungar rambutnya dengan kasar. Aku akan kesana dan meminta Mariana menghentikan fitnahnya. Kalau didiamkan akan membuatnya merasa besar kepala dan mungkin orang akan beranggapan jika apa yang ia katakan adalah benar. Padahal aku sendiri tidak tahu sama sekali, sahut Raditya. Kami yang lainnya masih diam membisu. Sebaiknya tidak perlu. Kamu hanya cukup mengakui saja kamu memang berbuat begitu sama Mariana atau tidak. Kalau iya tinggal akui saja. Biar istrimu nanti memutuskan akan memaafkan kamu atau malah melepasmu. Jika hal itu tak pernah terjadi, maka lebih baik kamu mencari tahu dari mana foto itu berasal. Ibu memberi saran sekaligus meminta tanggapan Raditya. Meski berapa kali harus aku katakan jika aku tak ada hubungan sama sekali dengan Mariana. Persis kami berpisah. Persis saat itu juga hatiku padam begitu saja. Aku hanya fokus pada perkembangan anakku saja. Tolong dukung aku, Bu. Bukan malah menyudutkanku, pinta Raditya. Aku menghela nafas dan mulai berpikir. Bila memang kamu tidak pernah melakukannya, Mas, dan kamu jujur dari hatimu, maka aku akan mendukungmu sepenuhnya. Aku akan membuatmu melawan perempuan drama seperti itu. Lebih baik saat ini kita pikirkan apa yang akan kita lakukan supaya dia tidak lagi mengganggu hidup dan rumah tangga kita, Mas, sahutku akhirnya. Kulihat senyum terbit di bibir suamiku. Aku pikir harus membuka hati. Raditya terlihat bersungguh-sungguh tidak mengkhianatiku. Mengapa aku tak memberikan kesempatan untuk membuktikan itu semua? Aku sendiri juga tidak akan tinggal diam melihat kelakuan Mariana. Mulai saat ini aku bertekad akan melawan dramanya tersebut dengan drama juga yang akan kubuat. Babak baru akan dimulai. Tunggu saja Mariana. Tunggu tanggal mainnya. Senyum sumringah tersungking di wajahku. Aku tak pernah melakukannya. Aku janji akan membuktikan ke kamu dan juga ibu. Sally, kalau apa yang perempuan itu tuduhkan itu tidak benar adanya. Ibu dan Sally lebih memilih diam saja. Aku cuma mau kamu jangan terlalu mengikuti semua maunya mantan kamu itu. Lihatlah akibatnya. Karena kamu selalu saja khawatir soal anakmu. Padahal sudah jelas apa yang dilaporkan mantanmu itu hanya sandiwaranya saja. Supaya saat kamu ke sana ada saja bahannya untuk mempermalukan kamu. Sekarang bukan hanya kamu, aku yang malu, tapi juga ibu kamu loh. Coba kamu buka pikiran kamu, Mas. Mau sampai kapan kamu begitu terus? Mau saja dibodohi sama perempuan itu? Omelku ketika kami baru saja menginjakan kaki di rumah. Sebelumnya ibunya Raditya menasihati supaya kejadian dipermalukan Mariana tidak terulang lagi. Jika benar mungkin saja ibunya tidak akan sebegitu kecewa dan marahnya. Namun semua fitnah yang dibuat-buat mantan menantunya itu. Aku orang yang terkadang bingung berada di tengah-tengah antara masa lalu mereka. Seakan masa lalu tidak pernah selesai sebelum Mariana bercerai dari suaminya, Dahlan. Semuanya aman-aman saja. Bahkan ia tak begitu pedulikan soal Putri akan dikirimkan uang atau tidak. Mungkin saja dia begitu karena sudah janda dan tidak punya penghasilan lagi untuk kebiasaan belanja sosialitanya. Ya, ini hanya tebakanku saja. Iya sayang, aku minta maaf. Aku janji akan lebih hati-hati lagi ke depannya. Hanya itu aja jawaban yang keluar dari mulut suamiku.
Aku pun memilih diam saja tak membahasnya lagi. Lagi pula, sudah cukup telinganya mendapatkan ceramah gratis dari ibunya. Beruntung aku punya ibu mertua dan adik ipar yang baik, sehingga aku pun mendapat pembelaan dari mantan istrinya yang kelewat dramanya itu. Malam ini kita pesan makan di online atau langsung makan di restoran aja, sayang? Alisku menaut. Tumben. Biasanya suamiku paling anti kalau makan di luar. Lebih suka sama masakanku yang katanya rasanya seperti rasa masakan hotel bintang 5. Terserah kamu aja, sayang. Aku ikut aja. Tukasku. Ia tersenyum penuh arti. Raditya memutuskan kami makan malam di restoran. Kami pun bersiap. Dalam perjalanan aku tersenyum membayangkan akan berbuat apa nanti. Minimal harus ada serangan balasan terhadap apa yang dilakukan oleh mantan istrinya suamiku. Begitu memasuki restoran, aku mulai mengadakan siaran langsung di salah satu media sosialku dan mulai menyinggol Sally, adik iparku. Aku yakin perempuan seperti Mariana pasti hobi mencari tahu. Sally sengaja ku senggol karena setauku mereka berteman di dunia maya. Sebentar saja siaran langsungku diserbu banyak like dan komen. Hanya satu akun yang sejak tadi spam komen jelek. Dari namanya saja aku sudah tahu jika itu adalah masa lalu Raditya. Aku membiarkannya komen tidak karuan. Pikirku orang iri selalu saja begitu. Bukan main makan enak di restoran sambil lupa sama nasib anaknya di rumah yang cuma makan tempe bakar. Bapak kandung memang selalu begitu, seenaknya sama anak kandungnya. Aku hanya melihat dan membacanya. Tak sudi membalasnya. Tak lama ia kembali mengirimkan pesan. Jangan lupa bayar tuh uang sekolah anak yang sudah menunggak selama 7 bulan. Gak malu apa posting jalan-jalan, makan-makan, tapi anak ditelantarkan. Kali ini aku bereaksi. Semua resi yang dikirimkan Raditya termasuk percakapan permintaan uang dan dibalas dengan kiriman uang, ku tangkap layar. Aku lakukan agar ia berhenti mengoceh. Aku sudah lelah menghadapi dramanya. Sudah saatnya orang tahu seperti apa dia. Saat ku kirimkan bukti-bukti tersebut, banyak juga teman dunia mayaku termasuk Santi yang juga teman Sumba Mariana yang ikutan berkomentar. Dan aku senang karena komentar teman-temanku juga Santi membela aku. Gak nyangka ya, lain di bibir, lain pula kenyataannya. Cerita sana sini anak terlantar, gak dikirim uang, gak dikasih makan, ternyata dapat transferan rutin. Gak malu apa jadi ibu kandung yang hobinya mengemis sama suami orang? Sementara hasil uang kiriman dipakai bersenang-senang sama temannya. Bukannya untuk keperluan anaknya. Ini sih ibu durhaka. Saut teman dunia mayaku, Erina 96. Saut komentar lainnya juga kurang lebih pedasnya. Terutama Santi yang mengatakan bahwa cerita Mariana ke teman-temannya tak pernah Raditya mengirim uang. Berapa tahun hanya sekali 300.000. Tapi melihat banyaknya resi tersebut membuat teman-teman Mariana setelah ini tidak akan percaya lagi. Semula kami percaya kalau ceritanya beneran, tapi nyatanya kami sebagai teman juga di-prank sama dia. Sampai-sampai karena percaya sama air matanya itu membuat kami teman iba kepadanya dan mengumpulkan uang sumbangan untuk dia dan anaknya makan. Dasar pembohong besar, sebut Santi di komentarnya. Aku tersenyum puas, apalagi saat Mariana menghilang begitu saja dari peredaranku. Apa sih sayang? Kok kamu senyum-senyum terus? Nggak ada yang lucu ya? Tanya suamiku membuyarkan lamunanku. Aku menggeleng. Aku hanya senang malam ini kamu ajak aku makan di restoran. Ya walaupun makan di sini itu mahal dan gak menyenangkan dengan menu mininnya. Sautku membuat Raditya tergelak. Bisa aja nih sayang. Ini nah yang luar biasa. Raditya mengeluarkan sebuah box hitam berukuran yang cukup lumayan besar. Ia menyodorkannya kepada aku.
Aku menerimanya dengan perasaan takjub dan senang sekali. Setauku selama beberapa tahun pernikahan kami, Raditya belum pernah sekalipun memberikanku hadiah. Begitu aku membukanya, kulihat kalung cantik dan liontin berwarna biru, warna kesukaanku. Suamiku memang pandai memilih barang yang kusuka. Ya Allah, makasih ya mas. Boxnya kututup kembali dan kami fokus menikmati hidangan di meja. Dan setelah setengah jam kami pun memutuskan untuk pulang. Seperti biasanya untuk menambah rasa sakit hatinya Mariana, aku kembali posting kalung yang diberikan suamiku. Aku yakin dengan membuat story pada WhatsAppku akan membuatnya kebakaran jenggot. Kalung sengaja tetap kubiarkan dalam boxnya, lalu mengambil gambar dari angle yang jaraknya paling bagus dan terlihat sangat mewah juga elegan. Tak lupa menambahkan caption, dapat kejutan dari suami tersayang, makasih ya sayang, ditambah dengan emoticon hati. Senyumku mengambang dan membayangkan betapa panasnya ia di sana. Ia sudah pasti mencak-mencak tak karuan. Seketika aku tak bisa menyembunyikan senyumku. Aku merasa di atas angin. Aku sengaja melakukannya supaya ia kembali bereaksi. Sebelumnya pasti ia shock karena aku membuka kartunya, sehingga membuatnya malu 7 turunan, mengingat salah satu temannya sudah tak percaya lagi kepadanya. Benar saja. Baru saja beberapa menit aku buat story, dia sudah mengintip story WhatsAppku hingga membuatku tak bisa menahan tawa. Aku yakin dia pasti akan kepanasan. Tak lama Sally menghubungiku. Kak, Mariana marah-marah. Ini loh, barusan dia kirim. Sebentar, aku screenshot ya dan kirimkan ke kakak. Sally menutup panggilan kemudian mengirimkan bukti tangkap layar percakapannya dengan Mariana. Mataku melotot kaget membacanya. Dadaku naik turun menahan emosi yang sudah memuncak. Perempuan itu memang menantang untuk perang denganku. Tunggu saja. Kenapa tiba-tiba wajahmu seperti orang marah begitu? Memangnya kamu kenapa sayang? Raditya yang baru saja berbaring di sampingku tak kuhiraukan. Mataku terus menatap screenshot yang dikirimkan oleh adik iparku, Sally. Dalam percakapannya, Mariana menyebut bahwa setiap sebulan sekali, dulu Raditya selalu membelikannya perhiasan dan barang mahal. Bahkan ia mengirimkan foto bukti foto perhiasan. Mariana juga menyebut kasihan sekali pada diriku, yang baru saja dibelikan perhiasan palsu begitu tapi sudah bangga. Mariana mengatakan bahwa perhiasan yang asli justru ada pada dirinya. Raditya juga baru sekitar seminggu yang lalu membelikan dia cincin dengan nota pembelian dengan harga yang fantastis. Jadi benar mas, kamu membelikan aku perhiasan yang palsu, sementara mantanmu itu kamu belikan yang sama persis, dan dia punya yang asli. Katanya kamu baru juga membelikan dia perhiasan dengan harga 7 juta. Apa itu betul mas? Sentakku. Raditya yang tadinya lega karena baru saja bisa memanjakan istrinya, kini terkesiap kaget mendengar suara nyaring istrinya. Kamu ini kenapa? Kok tiba-tiba bilang perhiasan yang aku belikan buat kamu palsu? Memangnya siapa yang bilang? Tanya Raditya sembari memperbaiki posisi duduknya. Aku terus memperhatikan wajahnya. Begitu caraku ingin mencari kebenaran di sana. Siapa lagi kalau bukan cinta sejatimu itu? Perempuan cebol itu. Ini buktinya. Ujarku seraya memperlihatkan bukti percakapan Sally dengan perempuan itu. Raditya tergelak. Kamu itu tahu sendiri gimana si Mariana itu halunya sudah tingkat dewa. Tapi kenapa masih dipercaya? Apa yang ia omongkan? Dia itu seperti ular, banyak betul cabangnya. Herannya, tidak ada satupun kalimat yang bisa kita percayai. Kemarin-kemarin aku yang diserangnya. Kenapa sekarang kamu lagi? Enggak ada jerahnya tuh orang. Raditya kembali menyerahkan ponsel kepada aku. Aku memindainya. Ia malah mencubit pipiku dengan sangat gemas. Sudahlah.
Jangan kamu rusak malam indah kita ini hanya karena ucapan receh seperti dia begitu. Intinya, aku sendiri sudah capek. Makanya mulai sekarang lebih baik antara kita saling percaya. Dan untuk urusan dia, cukuplah kita tutup mata dan tutup telinga. Nanti pasti capek juga. Percayalah, hatiku selamanya buat kamu kok. Aku mencepikan bibirku. Ia semakin mencubit pipiku sambil tertawa kecil. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.